Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NF. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih ya adik-adik sekalian yang rahmati Allah. Jadi hari ini Kakak ya, Kak Fahri nih kembali lagi insyaallah, akan memberikan kalian informasi juga, untuk senam PTN, tapi kebetulan bukan Kakak sih yang akan menyampaikan itu semua ya. Jadi di depan Kakak insyaallah sudah ada ya salah satu rekan Kakak juga, rekan kerja Kakak juga ya, yaitu Kak Roni. Apa kabar Kak Roni? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana Masya kabarnya, Kak? Allah, Sehat, Kak? alhamdulillah nih Kak Roni ya. Jadi, kita akan bincang-bincang santai aja kali ya Kak Iya. Roni ya. Siap siap Pokoknya siap. kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan SNMPTN karena Jalur bentar lagi undangan ya? betul sekali, karena bentar lagi insya Allah sudah masuk waktu pendaftaran nih sebenarnya. Nah adik-adik sekalian ya sahabat NF, sebelum kita masuk ke ngomong-ngomong atau bincang-bincang, tentang senam PTN, kayaknya kita harus gini dulu Kak Roni, di Nurul Fikri itu atau di NF itu kan ada bidang studi BIP yang kebetulan Kak Roni mengajar gitu kan Iya, ya, betul betul. betul. Nah kira-kira sebenarnya, apa sih itu Kak BIP gitu di Nurul Fikri itu? Sebenarnya BIP itu bimbingan informasi pendidikan, salah satu, fasilitas ya yang diberikan untuk siswa NF, dalam memilih program studi di perguruan tinggi. Jadi kita ngasih fasilitas adik-adik semuanya ya Mhm yang ingin memilih program studi di perguruan tinggi negeri mhm, khususnya, gimana cara milihnya gitu, terus kemudian, seperti apa tingkat persaingannya gitu iya, ya. Dan, BIP ini juga sebenarnya memberikan, selain informasi pendidikan juga, memberikan, tentang nilai-nilai akhlak ya, adab gitu ya terkait dengan bagaimana kita belajar, bagaimana cara kita meningkatkan, skill kita dalam belajar atau soft skill sebutnya. Jadi itu Kak sebenarnya di BIP ya, yang ada di oke. Nurul Fikri gitu. Berarti kira-kira ada 3 berarti ya yang menjadi ini, apa, informasi pendidikan, Informasi pendidikan, terus soft skill kemudian soft tadi ya, skill ya, dan dan juga akhlak tadi akhlak. ya, Jadi ada sia 3 komponen yang dibahas sebenarnya dalam BIP itu, oke, nah gitu. makanya salah satunya kan senam PTN ini kan ya, Kak Roni ya, Betul. senam PTN ini Nah, kan salah satu informasi pendidikan juga yang mungkin adik-adik, sahabat NF harus tahu nih ya, bahwa ternyata ini biasanya sih sering jadi perbincangan apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini pada saat mhm. sudah mulai pembukaan pendaftaran. Iya, sekarang, sudah dibuka ya, apa namanya, karena kita sekarang, sekitar bulan Desember sampai Mhm, dengan Januari itu ada sosialisasi dari betul, LTMPT dan nanti, mulai tanggal 4 itu akan mulai tuh, dibuka pendaftaran bukan pendaftaran. pendaftaran sih sebenarnya, mulai di-start untuk, jalur SNPTN gitu, Oke. Kak. Baik, sekarang yang pertama, yang sederhana dulu deh, Kak. Sebenarnya bedanya apa sih, Kak, antara senam PTN dengan kalau nggak salah satu lagi SBMPTN ya, Kak, ya? Iya, Nah, SNPTN dan SBMPTN betul. gitu ya. Sebenarnya Kira-kira SNPTN ini jalur undangan ya. Dulu kita mhm dikenal dengan jalur undangan, namanya berganti-ganti, Kak, gitu ya. mhm, Dulu betul. ada namanya SNMPTN tulis dan SNPTN undangan Oh, gitu iya ya. iya iya. Nah, tapi sekarang spesifik yang namanya SNPTN itu adalah jalur undangan. Oke, Sedangkan SBMPTN itu adalah jalur tulis baik. bersama ya. Jadi ada sekitar kurang lebih 80 lebih PTN di Indonesia Mhm bergabung mhm. gitu ya. Di bawah, pelaksananya itu ada LTMPT. LTMPT, Heeh. betul. Nah, kemudian dia melaksanakan ada jalur undangan dan tulis bersamaan. Jadi Oke. SNPTN ini jalur undangannya, SBMPTN ini jalur tulisnya, gitu, Kak. Oke, mungkin kalau untuk SBMPTN nanti bisa kita bahas lebih lanjut Iya, ya, tapi betul karena betul. kita yang terdekat dulu nih senam PTN gitu ya, Kak Roni ya. Nah, sekarang langsung aja deh ke senam PTN, Kak Roni. Apa sih persyaratannya ya ketika kita ingin, mengikuti senam PTN dan mungkin langsung aja kali ya, kan kalau kita senam PTN tuh intinya kita memilih prodi gitu ya, memilih Mhm. jurusan. Nah, kira-kira apa persyaratan atau pertimbangan yang mesti kita lihat pertama kali ya ketika kita ingin mengikuti senam PTN? Yang jelas, teman-teman perlu tahu bahwa SNPTN ini filosofinya kan undangan ya, Mhm untuk siswa-siswi yang punya prestasi, gitu. mhm, Nah, dalam betul. hal ini prestasi akademik dan non akademik, gitu. Iya, Dan juga, kalau dilihat, indikator prestasinya itu adalah pertama raport sebenarnya. lapor. Raport secara internal dan juga kemampuan individu yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat, gitu, Kak. Jadi selama dia merasa dirinya punya prestasi gitu ya,
di sekolahnya, terus dia nanti akan masuk dalam satu proses pemeringkatan yang dilakukan oleh pihak sekolah gitu ya. Mhm. Nanti di ranking paralel, kemudian dia masuk dalam kategori siswa yang eligible berhak untuk mengikuti SNPTN ya. Kalau ini dibatasi dalam, akreditasi ya. Kalau misalkan akreditasinya A, maka nanti sekolahnya itu berhak 40% siswa terbaiknya mengikuti. Nah, ada yang B, 25%, nah yang C Oke, dan yang lain-lainnya itu 5%. Jadi oke, kalau misalkan dia masuk dalam, peringkat itu, maka dia berhak mengikuti gitu ya. oke. Nah, kalau syarat-syarat lainnya nanti teman-teman bisa baca di LTMPT secara lebih rigid ya, Mhm, lebih lebih apa, lebih detail gitu ya. mhm, Nah, jadi intinya kalau kalian nanti masuk dalam pemeringkatan ya, mhm, mhm. maka dan menjadi siswa yang eligible, maka dia berhak untuk mengikuti seleksi di jalur SNPTN ya. Itu Oke, baru berhak mengikuti ya, Kak, ya? baru berhak Nah, baru mengikuti baru ya. mengikuti. Nanti kalau untuk spesifikasi lagi untuk Belum tentu lulus juga tuh. iya, "Wah, saya ikut nih dan saya lulus." Oh, bukan ya, tapi saya Belum tentu lulus mengikuti ya, ya iya untuk betul betul. berhak berkompetisi gitu. Betul Nah, betul. nanti kalau untuk lulus enggaknya lagi, itu ada tahap berikutnya, gitu, Tahu Kak. oke Mhm. baik. Jadi ada beberapa intinya persyaratan ya dan mungkin teman-teman juga harus mulai ngeh ke ini ya, ke website-nya di Iya, LTPNT ya, betul, Kak. website LTPNT. Di situ Mhm. ada beberapa persyaratan yang mesti dilihat. Nah, mungkin sekarang kita lebih fokus ke ini aja kali, beberapa pertanyaan yang juga sering muncul nih Nah, biasanya pas betul betul. SNMPTN. Yang pertama kalau, saya lihat-lihat nih ya dari YouTube-nya NF atau dari beberapa pertanyaan di internet gitu ya, ini yang biasa jadi pertanyaan itu adalah alumni, Kak. Alumni. Iya, Mhm biasanya kan itu, bisa jadi salah satu persyaratan gitu kan ya. mhm. Bukan Nah, persyaratan sih lebih sebenarnya, ke apa tuh, Kak? lebih kepada pertimbangan memilih program Oh iya, studi gitu ya. pertimbangan, betul, Pertimbangan dalam memilih pertimbangan. program Iya iya iya, studi betul gitu. betul. Nah, pertanyaannya apakah kalau misalkan kita ingin memilih prodi tertentu Mhm. di PTN yang kita tuju gitu kan ya. Nah, apakah di situ harus ada alumninya, Kak? Iya. Itu pertama. Kira-kira gimana tuh, Kak Roni? Jadi, alumni itu sebenarnya salah satu hal yang bisa kita jadikan, indikator ya, Mhm, bahwa sekolah kita itu, diterima di PTN tersebut, gitu oke, ya. heeh. Jadi kenapa alumni itu sebagai salah satu, indikator, yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih program studi, Mhm. karena tadi, kinerja sekolah itu dibuktikan dari apa? Dari alumninya kan, Oh iya gitu. Jadi iya, kan betul betul sebenarnya betul. SNPTN itu kan pada dasarnya, melihat kinerja sekolah. Betul betul. Bener nggak sih nih rapotnya 90 gitu ya, Iya iya. terus kemudian kemampuannya 90 ya kan. Nah artinya kalau misalkan antara nilai ya dan kemampuan siswa tersebut itu sesuai, berarti kan apa yang diberikan oleh pihak sekolah itu tepat Iya gitu ya. iya iya. Berarti, secara secara apa namanya, sistem sekolahnya sudah baik gitu. Nah, Mhm, itu bisa dilihat dari mana? Dari dari alumninya. alumninya, Ya, betul. jadi ketika di alumninya baik, berprestasi di PTN tersebut, maka bisa jadi PTN itu akan mengambil lagi dari sekolah tersebut Betul gitu. Nah, betul. maka kenapa alumni itu jadi indikator, salah satu Betul indikator betul yang betul. bisa kita Pertimbangan. pertimbangkan Mhm. untuk memilih program studi di situ. Tapi itu nggak segala-galanya Iya gitu. iya, Jadi itu hanya salah satu saja. salah satu Kalau ya. ada itu lebih baik, kalau nggak ada, ya Mhm. maka masih boleh dipilih dengan persyaratan gitu ya, prestasi apa yang kita punya gitu, Oke oke. untuk bisa bersaing di situ. Nah, Nah, di program itu studi ini. termasuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya, Kak. Mmm, Alumni, lalu prestasi. Kalau nggak punya iya. prestasi? Nah, kalau kalau nggak punya prestasi, sebenarnya punya, mereka kan dia ikut SNPTN kan punya prestasi Iya kan, iya 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 sih. tapi prestasinya seberapa banyak, Iya sih ya. sebenarnya ya. Kan, "Oh saya prestasi Kak, hanya rapot saja," ya Heeh, prestasinya maksudnya adalah gitu. mengalahkan siswa yang ada di sekolahnya dia kan gitu. Iya iya iya. Itu berarti kan dia prestasinya baru lokal kan. Nah, Mmm. kalau seandainya dia punya sertifikat, maka itu membuktikan bahwa dia tidak hanya jago kandang kan gitu ya Oh, bahasanya. iya. Jadi nggak hanya, satu prestasi saja, tapi ada raport gitu ya, dan dia juga harus lihat sekolah dia ini, ya termasuk sekolah yang, dipertimbangkan nggak. Dari mana? Kita bisa lihat coba misalkan 1000 sekolah yang, tertinggi di UTBK ya, peringkat 1000 sekolah itu ya. Sekolah dia tuh ada di mana gitu. Sekolah dia ada di peringkat berapa waktu Mhm. diumumkan oleh LTMPT tahun lalu ya, Mhm. yang, UTBK SBMPTN itu ya Mhm. peringkat, Iya iya iya. sekolah ya, Mhm. 1000 sekolah itu. Nah, kalau dia di peringkat atas berarti secara rata-rata kemampuan siswa di situ kan bagus-bagus gitu. Iya iya Nah, iya. bisa jadi itu jadi penilaian dari pihak universitas untuk Mmm. mempertimbangkan kita dari sekolah apa gitu ya. Nah, kalau kita dari sekolah A yang ada di atas misalkan, nah itu bisa jadi
apa namanya, memberikan, nilai plus buat diri kita, gitu, Kak. Mungkin dalam pandangan, para calon peserta atau peserta SNMPTN itu, prestasi itu dalam pandangan mereka lebih kepada sertifikasi Ya, kali yang mereka punya ya? sertifikat gitu ya, Heeh. secara individu mungkin ya. Iya, Jadi secara individu bukan karena secara dalam SNPTN kan nggak cuman individu yang dilihat. ya itu dia mungkin Ya yang perlu masalahnya kita banyak, apa, variabel yang dinilai ya kan. iya, betul betul. Banyak, apa namanya, hal-hal yang dinilai, nggak cuma dari rapot, nggak cuma Mhm, dari sertifikat, tapi juga dari alumni dan seterusnya, gitu. betul sekali. Oke, terus ini Kak, ada juga biasanya pertanyaan gini, ada informasi yang mengatakan sebaiknya kalau kita, nilai raport nih, nilai Mhm, raport kalau kita punya nilai raport yang dipakai kan dari semester 1 sampai semester 5 tuh selama SMA kan ya Kak ya. iya. Nah, itu trennya harus selalu naik atau kalau turun gimana tuh Kak? Iya, Iya, gimana memang boleh? trennya harus naik ya, Iya, harus naik. Tapi kalaupun turun, kalau dia turunnya nggak signifikan tuh nggak masalah. nggak masalah Ya ya. misalkan cuman dari 85 turunnya Mhm ke mhm. 83, ya kan cuma Iya 2 iya poin iya kan. iya iya. Tapi kalau dari 85 tiba-tiba ke 70, nah itu kan signifikan sekali Iya gitu. Jadi betul. jauh sekali gitu. Jadi Jadi itu kalau jadi pertimbangan juga berarti, iya, Kak? kalau misalkan dia turunnya tidak signifikan ya nggak masalah gitu. Nggak masalah ya? Oke. Tapi dia masih ada di inilah, di track yang benar lah gitu ya. Oke oke. Tapi berpengaruh berarti ya, Kak, ya, kalau untuk Iya, nilai itu ya, iya betul. dalam yang tadi. Naik naik turun kan berpengaruh untuk pilihan mereka nanti di PTN Oke. gitu. Terus gini lagi, Kak, ada lagi, kalau misalkan kita memilih jurusan nih langsung ke bagaimana kita memilih jurusan gitu ya, Kak, Mmm, ya. Kalau memilih jurusan pada PTN yang sama, kan kita bolehnya 2 ya kalau nggak salah, Kak, ya. iya Jadi 2. memilih jurusan itu 2 di sebuah PTN atau bisa juga 2 buah PTN, ya kan. 1 jurusan di PTN A, 1 jurusan di PTN B. Nah, kalau misalkan kita memilih, pada PTN yang sama gitu, Kak, dua-duanya jurusan, apakah itu memperbesar peluang kelulusan kita? Ada biasanya yang nanya Eee, kayak gitu, Kak. Sebenarnya kalau untuk memperhitungkan besar atau tidaknya ini juga harus ini ya, apa namanya, menyeluruh ya. Mhm. Tapi kalau kita berbicara tentang pilihannya gimana yang lebih baik Kak, 1 PTN Iya, ya atau 2 PTN betul. gitu. Kalau lihat dari beberapa kasus ya, beberapa kasus tuh artinya, alumni-alumni tahun sebelumnya Mhm ada beberapa yang memang diterima di pilihan kedua, tapi mhm. dia memilih di PTN yang sama Iya gitu. Karena gini, ketika kita memilih di PTN yang, berbeda, ya iya. pilihan satu di A, pilihan 2 di B ya PTN Mhm. B gitu ya, maka, ketika ada kuota yang sudah terpenuhi Iya ya, iya iya. maka tidak mungkin lagi, walaupun dia dari SMA terbaik gitu Iya ya, iya iya iya. dan dia punya prestasi yang baik gitu ya, dia nggak akan mungkin lagi, diterima karena itu sudah penuh gitu. Iya iya Nah, iya. makanya kalau di SNPTN ini, cenderung kalau saya sendiri ya, itu lebih menyarankan kepada siswa, ya udah pilihnya pilihan keduanya di PTN yang sama, Oh gitu. ya. Tetapi ingat, Heeh heeh. lihat juga persyaratan yang lain gitu. Mhm Ya mhm. prestasi dia yang lain tuh yang Iya, punya betul apa gitu, untuk betul. melihat peluang dia diterima di PTN tersebut, gitu. Intinya banyak variabel yang mesti Mhm. dipertimbangkan ya Iya, apalagi ketika kalau kita memilih di PTN-PTN favorit dan prodi yang favorit, ya dia itu akan dia. sangat banyak ya kan, siswa-siswi yang, apa namanya, yang akan memilih jurusan tersebut Mhm gitu. mhm. Dan, otomatis dia sudah, dalam putaran pertama itu sudah mendapatkan siswa-siswi yang terbaik, Iya iya, apalagi dia betul. melakukan yang di putaran kedua kan bisa jadi gitu kan. Oke oke oke. Jadi, ya memang, intinya kita juga harus berstrategi berarti ya, Kak, ya, dalam Iya, memilih jurusan itu nggak bisa langsung, "Oh saya maunya ini," gitu, maka ya udah gitu kan, kita harus melihat banyak hal gitu ya. Oke, nah ini juga nih ada satu pertanyaan juga rata-rata kalau nggak salah hampir tiap tahun juga sering ditanyakan. Jadi gini Kak, ada kasus, lulus nih di SNMPTN, ya kita lulus di SNMPTN. Nah tapi tidak diambil, mhm, nah tidak diambil atau bisa jadi jangan jangan kitanya deh atau tahun lalu lah, tahun lalu kakak kelas kita lulus di SNMPTN gitu kan di sebuah SMA. Terus habis itu nggak diambil sama dia. Nah, itu bagaimana tuh, nasibnya? Apakah itu berpengaruh juga? Atau gini deh, ya oke oke kita dulu deh, yang kita apakah ketika kita misalkan lulus SNMPTN, lalu tidak diambil, nah nasib nasib kita sebagai pendaftar itu bagaimana? Apa
nggak lulus atau harus mengulang 1 tahun lagi atau gimana tuh kira-kira? Iya, kalau dia diterima ya di satu perguruan tinggi melalui jalur SNPTN, maka Mmm, dia harus ambil. harus ambil ya, Kak, ya? Karena resikonya pertama, untuk dirinya sendiri dia tidak akan bisa ikut UTBK, SBMPTN selama 3 tahun ke depan, gitu. Oh, iya 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 Jadi iya. ibaratnya sudah ditutup jalan untuk ikut Nah itu UTBK, tuh, SBMPTN. ya Nah, yang kedua, walaupun ada beberapa PTN yang melaksanakan jalur mandiri, ada yang ya, menggunakan nilai UTBK juga. betul Jadi betul. otomatis dia harus ikut UTBK, SBMPTN. Nah, kecuali bagi beberapa PTN yang tidak menggunakan nilai UTBK ya. Nah, Mhm dia mhm. bisa mengikuti itu. Dan yang ketiga, sekolahnya juga pasti akan kena Iya sanksi itu ya dia secara tidak tadi. langsung ya kan. Karena, yang namanya SNPTN ini ya penilaian sekolah kan, dia dari Iya sekolah betul betul. apa ya dan seterusnya. Ketika dia tidak diterima, ketika dia diterima lalu kemudian tidak diambil, maka sekolah akan kena dampaknya gitu. Bisa jadi Mhm. tahun depan dikurangi gitu ya, untuk, di PTN Iya tersebut ya dan iya iya. seterusnya gitu, Berarti Kak. intinya kalau kita mengikuti SNMPTN tuh memang bener-bener harus yang memang kita tuju kali ya, ya? Iya, milihlah jurusan yang memang Mhm. itu mau diambil gitu, Iya jangan sekedar, "Ah, betul. yang penting lulus," gitu. Nah itu sering jadi masalah tuh Kak, kadang ada beberapa adik-adik nih ya, yang sahabat NF tuh yang mikirnya, "Ya udahlah gue coba-coba dulu lah, gue Hmm, coba-coba dulu lewat SNMPTN," gitu kan. Tapi ternyata bisa jadi dia lulus tuh gitu kan. Nah itu jadi masalah masalah selanjutnya ya Kak ya. Jadi sebaiknya memang SNMPTN itu juga yang kita mau gitu ya, yang kita betul. mau. Jadi jangan sampai kita menganggap, wah masih ada yang lainnya. Termasuk tadi itu juga sering jadi pertanyaan tuh mengenai, kalau lulus 6 PTN masih bisa ikut ujian mandiri nggak? Gitu kan. Nah itu tergantung juga ya Kak ya, kita nggak bisa menyamaratakan juga ya, Mhm, tergantung PTN-nya juga ya, tergantung betul. persyaratan PTN-nya, mensyaratkan UTBK atau tidak dan lain-lain gitu ya Kak. Oke. Ya, jadi gitu ya adik-adik itu harus benar-benar dipahami itu ya bahwa kita nggak bisa sembarangan nih memilih di senam PTN gitu ya. Nah, terus gini Kak, ini kayaknya mungkin pertanyaan terakhir nih Kak ya. Apa sih yang harus kita maksimalkan gitu ya? Kira-kira Mhm. apa yang mesti kita lakukan untuk maksimalkan agar kita bisa memperbesar peluang kelulusan kita pada senam PTN? Eee, yang bisa kita maksimalkan sebenarnya data ya, Hmm, yang ada di sekolah gitu. ya. Jadi, pertama adalah peringkat paralel kita di urutan berapa, Mhm. lalu kemudian, alumni tahun lalu itu adanya di mana saja gitu Mhm kan, mhm. Iya. jadi kita bisa memiliki banyak data, lalu kemudian kita bisa mempertimbangkan dalam memilih program studi yang tepat Iya. gitu. Jadi, basic, dari SNPTN ini kan sebenarnya, kompetisi sekolah. Mhm mhm. Ya kan? Jangan sampai ada siswa yang sama ya, memilih jurusan yang sama dan PTN yang sama. Mhm. Nah, kalau bisa yang di atas didahulukan baru kemudian yang di bawah Iya iya dalam iya. memilihnya gitu. Iya iya. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi kompetisi di antara temannya sendiri gitu Iya kan. iya Dia iya kalau iya. bisa berkompetisi dengan sekolah yang lain Betul gitu. betul. Nah, makanya itu yang sebenarnya harus dimaksimalkan untuk siswa-siswi yang ikut di SNPTN. Dan peran sekolah sebenarnya sangat besar dalam hal Hmm, ini gitu ya. Gitu, Kak. oke. Oke deh. Terakhir Kak, pesan-pesan buat adik-adik kita nih yang akan mengikuti senam PTN. Tadi kan udah banyak tuh triknya, lalu mungkin Kakak kasih informasi juga. Apa yang mau Kakak pesankan buat adik-adik kita, para sahabat NF yang ingin mengikuti senam PTN tahun 2022 ini? Iya, sebenarnya SNPTN ini adalah jalur undangan yang dimulai dari kelas 10 sebenarnya. Ya. Karena kan ada raport ya, Hmm. pakai nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Dan yang ikut itu adalah orang yang memang pilihan. Jadi Hmm. bagi teman-teman, kalaupun tidak lulus di jalur ini ya, kalaupun tidak lulus ya, maka nggak usah berkecil hati. Kenapa? Karena di SNPTN ini cuman kuotanya minimal hanya 20% gitu Ya di ya ya. perguruan tinggi negeri. Masih banyak jalur-jalur lain. Hmm. Tetapi kalau punya kesempatan di SNPTN maka dimaksimalkan gitu. Oke. Dan pilihlah jurusan yang memang itu ingin kita ambil ketika kita diterima di PTN tersebut. Gitu, Kak. Oke, baik. Wah, luar biasa nih Kak Roni nih ya, nggak terasa ya. Sebenarnya mungkin banyak yang mau kita obrolin lagi, tapi Banyak nanti isu-isu biasanya iya, ya, Kak, ya. banyak isu ya sebenarnya bertebaran. Nah, oleh karena itu gini aja adik-adik, kalau nanti kamu punya isu-isu atau ingin bertanya ya, mungkin bisa Hmm, aja kamu apa namanya, kamu, tulis ya di kolom komentar nih ya, di kolom komentar di
apa namanya, di video ini ya, nanti kamu bisa mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang kita jawab gitu ya, Betul, Kak. Kak. Jadi biar kalian juga nggak lupa gitu ya, atau mungkin nggak bias akan informasi gitu kan, karena fungsi tadi kan fungsi BIB itu untuk memberikan informasi juga, kira-kira gitu Kak Roni ya. Iya, betul. Oke Kak Roni, terima kasih Kak Terima Roni. kasih Kak Farino. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Kakak tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.